Sebagai orang percaya, kita mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan kabar baik. Namun, seberapa banyak yang sudah kita lakukan untuk menjalankan tugas tersebut? Parousia Ministry didirikan sebagai suatu sarana yang berfokus kepada pelayanan penyampaian kabar baik dan pembinaan rohani. Salah satu komitmen Parousia Ministry adalah menggerakkan jemaat untuk mendukung PMPI. Saat ini Parousia Ministry masih merintis 5 lokasi perintisan dan 8 lokasi gereja Kristen Parousia di berbagai kota. Bersyukur dalam 5 tahun terakhir telah terkumpul 20.802 pengisian form janji iman online. Scan QR Code yang tertera menggunakan kamera HP atau melalui cam scanner yang bisa didownload melalui Play Store. Setelah men-scan QR Code, maka akan muncul link form daya dana doa PMPI Papul 5. Bapak dan Ibu juga bisa mengakses e-form melalui bit.ly/form PMPI Papul 5. Dan Bapak Ibu akan langsung terhubung dengan e-form janji iman. Klik start di halaman pertama link, masukkan nama lengkap Bapak dan Ibu, klik OK setiap kali pengisian data selesai, dan ikuti petunjuk selanjutnya. Masukkan nomor anggota atau nomor simpatisan. Apabila Bapak dan Ibu tidak memiliki keduanya, masukkan angka 0 dan klik OK. Selanjutnya Bapak dan Ibu dapat memilih dukungan daya, kemudian pilih dukungan doa, dan kemudian dukungan dana sesuai komitmen Bapak dan Ibu. Jika besaran komitmen dana yang Bapak Ibu inginkan tidak ada dalam pilihan, klik pilihan angka yang dikosongkan dan masukkan besaran dana sesuai komitmen serta lama komitmen tersebut diambil. Terakhir, pilihlah dalam bentuk apa Bapak dan Ibu ingin laporan realisasi janji iman dikirimkan. Demikianlah cara Bapak dan Ibu mengisi e-form PMPI Papul 5. Data dan komitmen 3D yang Bapak Ibu isi akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan disebarluaskan. Mari bersama kita mendukung misi penginjilan melalui komitmen 3D. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai orang percaya, kita mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan kabar baik. Namun, seberapa banyak yang sudah kita lakukan untuk menjalankan tugas tersebut? Parousia Ministry didirikan sebagai suatu sarana yang berfokus kepada pelayanan penyampaian kabar baik dan pembinaan rohani. Salah satu komitmen Parousia Ministry adalah menggerakkan jemaat untuk mendukung PMPI. Saat ini Parousia Ministry masih merintis 5 lokasi perintisan dan 8 lokasi gereja Kristen Parousia di berbagai kota. Bersyukur dalam 5 tahun terakhir telah terkumpul 20.828 komitmen dari seluruh lokasi GII
Cara pengisian form janji iman online. Scan QR Code yang tertera menggunakan kamera HP atau melalui cam scanner yang bisa didownload melalui Play Store. Setelah men-scan QR Code, maka akan muncul link form daya dana doa PMPI Papul 5. Bapak dan Ibu juga bisa mengakses e-form melalui bit.ly/form PMPI Papul 5. Dan Bapak Ibu akan langsung terhubung dengan e-form janji iman. Klik start di halaman pertama link, masukkan nama lengkap Bapak dan Ibu, klik OK setiap kali pengisian data selesai, dan ikuti petunjuk selanjutnya. Masukkan nomor anggota atau nomor simpatisan. Apabila Bapak dan Ibu tidak memiliki keduanya, masukkan angka 0 dan klik OK. Selanjutnya, Bapak dan Ibu dapat memilih dukungan daya, kemudian pilih dukungan doa, dan kemudian dukungan dana sesuai komitmen Bapak dan Ibu. Jika besaran komitmen dana yang Bapak Ibu inginkan tidak ada dalam pilihan, klik pilihan angka yang dikosongkan dan masukkan besaran dana sesuai komitmen serta lama komitmen tersebut diambil. Terakhir, pilihlah dalam bentuk apa Bapak dan Ibu ingin laporan realisasi janji iman dikirimkan. Demikianlah cara Bapak dan Ibu mengisi e-form PMPI Papul 5. Data dan Jangan lupa majukan waktu 1 jam hari Minggu ini tanggal 14 Maret. Spring Forward Daylight Savings.
Selamat malam teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kalau kita boleh berkumpul bersama-sama lagi melalui online meeting. Puji Tuhan, walaupun dingin-dingin, tapi kita boleh merasakan kehangatan kasih dari surga. Kita akan mulai acara Sampetra ini bersama-sama dengan menyanyikan lagu Kasih dari Surga. Kita akan bersyukur, kita mau bersyukur kalau Tuhan mengasihi kita, Dia yang jauh dari surga mengasihi kita yang ada di dunia, ya.
Yesus, terima kasih untuk kasih yang terus tercurah kepada kami, yang tidak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Walaupun di dalam pandemik ini kami tetap boleh merasakan kasih karunia Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang boleh selama ini kami boleh rasakan Tuhan. Terima kasih. Pada saat ini kami mau merendahkan hati kami, diri kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang boleh beracara di antara kami, dan kiranya Tuhan boleh memakai waktu ini untuk memimpin dan mengajar kami, supaya makin hari kami boleh makin mencintai Tuhan, makin hari kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dan kasih Tuhan, dan makin hari kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, pimpin kami dan tolong kami. Ya Roh Kudus, pimpin kami dan ajarkan kami supaya kami boleh mengerti. Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan seluruhnya dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan seluruh device, internet, komputer yang kami pakai hanya ke dalam pertolongan Tuhan. Tuhan, tolong teman-teman yang mendengarkan, kami semua yang mendengarkan, supaya John juga yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya kami semua boleh menjadi bukan hanya pendengar, tapi juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan lagi kembali ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, kita akan lanjutkan lagu kedua. Kita bersyukur ya teman-teman, kalau Tuhan telah memilih kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ya, Tuhan sudah merencanakan yang indah. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan. Ya, kita akan nyanyikan lagu ini. Dunia dibentuk, betapa
kita akan mempersiapkan hati kita untuk lagu berikutnya, judulnya Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Dan selama hidupku kita mau menyembah Tuhan. Kiranya lagu ini juga bisa mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktu dan tempat akan saya serahkan kepada Pak Jose untuk firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat malam. Senang sekali kita bisa hari ini bersama-sama berkumpul pada Jumat malam dan kita bisa sama-sama mengikuti Sempetra. Saya harap Bapak Ibu Saudara di dalam keadaan yang sehat, dalam tetap semangat di dalam kita mau merenungi firman Tuhan dan juga pengenalan kita akan Tuhan. Tanpa terasa Bapak Ibu Saudara, hari ini sudah kita di sesi yang 9. Kita ada 10 sesi, jadi tinggal minggu depan adalah sesi yang terakhir dari Sempetra. Kita membahas tentang spiritual check-up. Hari ini kita akan membahas salah satu tema, yaitu apakah Anda makin cepat mengampuni. Kalau kita melihat dari minggu ke minggu selalu ada hubungannya relasi antara Tuhan, antara dengan kita sendiri, ada juga ada relasinya juga dengan antara sesama kita. Seperti yang topik-topik yang sudah kita bahas, selalu relasinya ada dengan Tuhan. Itu adalah satu check up buat kita, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, peduli dengan kebutuhan rohani sesama, dan juga jasmaninya. Lalu berikutnya juga dikatakan, apakah disiplin rohani penting? Apakah kita berduka cita karena dosa? Nah itu relasinya juga dengan kita sendiri dan juga dengan Tuhan. Jadi selalu ada relasinya antara Tuhan dengan kita sendiri dan juga dengan sesama kita. Nah hari ini juga salah satu topik yang menarik adalah apakah Anda cepat
makin cepat mengampuni. Jadi ini berhubungan dengan relasi kita dengan sesama kita, dengan orang-orang di sekitar kita, saudara kita, dan juga dimanapun itu. Mari kita sama-sama membahas topik ini. Nah, pertanyaan, apakah kita pernah mengalami perasaan kesal dan juga benci terhadap seseorang yang membuat kita ini sangat jengkel? Ada nggak Bapak Ibu Saudara mungkin bisa berpikir sejenak saat ini, ada nggak ya kita kejadian-kejadian dalam hidup kita yang membuat kita tuh kesal minta ampun, rasanya tuh marah, seperti gambar-gambar di sini orang tuh rasanya tuh mukanya merah, sampai rasanya menggenggam tangannya, rasanya tuh udah pengen main fisik. Mungkin bagi beberapa orang karena saking keselnya, langsung main fisik, main tangan. Kadang-kadang tuh mungkin seperti wanita yang di sebelah saya ini, di gambar ini, dia itu bisa mungkin dengan menggunakan kata-katanya, mungkin kata-kata yang kasar dengan nada yang tinggi, kita kesel dengan seseorang. Nggak tahu, mungkin Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah ditipu orang, kita kena scam, atau mungkin ada seseorang yang kita kenal, saudara kita, yang mungkin mengecewakan kita, teman baik kita yang bisa mengecewakan kita. Nah itu kadang-kadang bisa saja membuat kita kesal, dan kejadian ini adalah satu hal yang lumrah, satu kejadian yang pasti kita alami sebagai manusia. Pasti kita mungkin ada perasaan seperti itu jika ada sesuatu keadaan yang mengecewakan kita, seseorang, atau mungkin keadaan, dan kita biasa tuh bisa muncul rasa kekesalan itu. Mungkin kalau terhadap seseorang itu kita bisa benci, kita rasanya kesel, menyimpan dalam hati kita. Nah, di dalam saat berikut ini dibilang bahwa ketika kita benci akan seseorang, kita kesal, kita mendendam, dengki, nah itu perasaan itu dalam hati kita. Hati kita itu dipenuhi dengan hal-hal yang seperti itu. Kebencian, kemarahan, kedengkian, kepahitan dalam hidup, sakit hati. Jadi kalau kita disakiti, rasanya tuh sakitnya di sini, gitu ya. Dan mari kita lihat apa efeknya. Saya membaca banyak artikel mengenai hal ini tentang orang-orang yang mungkin menyimpan dendam begitu lama, menyimpan kebencian begitu lama. Apa sih efeknya? Ternyata banyak sekali efeknya buat tubuh kita sendiri. Dikatakan biasanya orang-orang yang seperti itu sulit tidur, sulit bekerja, kepikiran terus, banyak kepikiran, jadi kepikiran terus, gelisah. Jadi rasanya hatinya gelisah. Malah ada orang yang sampai depresi juga. Orang yang sampai saking kesalnya membenci seseorang itu sampai akhirnya sampai depresi. Ada yang penyakitan. Ada seorang yang saya kenal, Bapak Ibu Saudara, dia ini membenci orang. Kelihatan sekali dia kesel dengan kata-kata, dia marah. Jadi kalau setiap kali ngomong tentang orang itu, dia langsung rasanya marah setengah mati. Setelah berapa lama setelah dia menendam, dia rasanya kesel. Ternyata dia itu mengalami sakit penyakit di dalam tubuhnya. Dia tiba-tiba langsung drop. Dan kalau ketemu dia, pasti ngomong soal tentang kebencian itu yang nggak bisa dilepaskan. Jadi ada kebencian yang ternyata mempengaruhi tubuhnya. Malah saya baca di dalam artikel juga mengatakan bisa menyebabkan seperti hipertensi, atau mungkin tubuh kita lah. Bisa malah ada yang bilang bisa ada yang kena cancer. Karena apa? Karena hatinya itu dipenuhi dengan toksik, kotoran-kotoran, kebencian, dan itu dipendam terus sepanjang waktu, sampai susah tidur, susah kerja. Jadi setiap kali ada ingat dia langsung keingetan terus. Dan hasilnya adalah akhirnya kita sendiri yang dirugikan, jadinya kita sendiri yang sakit. Dan itu mempengaruhi tubuh jasmani kita dan juga rohani kita. Ada satu hal yang tidak baik, dan saya rasa pasti kita ada satu peristiwa dalam hidup kita mengalami satu peristiwa seperti ini, Bapak Ibu, di dalam hidup kita. Dan hari ini topik yang sangat menarik, apakah kita makin bisa untuk mengampuni seseorang. Saya ingat waktu saya di seminari, bagaimana
guru saya itu memberikan contoh tentang orang yang sebenarnya itu menyimpan akan kebencian. Nah, orang yang menyimpan kebencian itu seperti seorang yang membawa tas seperti ini. Jadi pada saat itu dibilang, ayo semua orang bawa tas-tasnya kasih ke orang ini. Jadi hanya ada satu orang itu dia menggendong tasnya milik teman-temannya. Jadi dianggap bahwa kebencian itu seperti beban yang harus diangkat. Oke, diangkat semuanya. Jadi sampai penuh satu badan itu dibawa dengan tas-tas yang isinya berat-berat. Mungkin kalau kita hanya sebentar saja, kita menahan rasa kebencian itu hanya sebentar saja, mungkin oke lah, gampang lah kalau misalkan ini bisa kita tahan. Tapi kalau kita terus-terusan membawa kebencian itu yang dianggap seperti tas, barang-barang yang berat itu dalam tubuh kita, lama-lama kita nggak kuat. Lama-lama badan kita sendiri itu lama-lama sakit, pasti kita butuh istirahat. Nah, itu digambarkan seperti itu. Jadi satu ilustrasi menarik bahwa kebencian itu seperti ini, seperti gambar berikut ini, yang kita bawa terus. Kalau kita tidak melepaskan, kalau kita tidak mengampuni orang tersebut, maka kita akan terus menambah di dalam diri kita. Kita akan menambah makin lama makin berat. Ada juga ilustrasi berikutnya adalah ketika saya diajarkan seperti ini. Kalau kamu mau benci seseorang, coba sekarang kamu tuh menggenggam tanganmu erat-erat, sekeras mungkin. Terus kita harus begini. Kita tahan begini lama ya. Terus mungkin kita tahan selama mungkin, pada saat itu kita harus tahan selama mungkin. Mungkin ada yang bisa tahan 5 menit, 10 menit, 15 menit. Kalau lama udah nggak kuat, dia harus turun tangannya. Nah, ini adalah seperti ketika kita ini membenci seseorang, ketika tidak bisa mengampuni seseorang, kita itu menahan beban kita, dan beban itu ada dalam tubuh kita. Tapi ketika kita melepaskannya, kita akan merasa relief. Kita akan merasa lega ketika kita mengampuni orang. Ini adalah salah satu ilustrasi yang sebenarnya kita bisa coba dan kita lakukan, bahwa ketika kita semakin tidak mau mengampuni orang, maka kurang lebih seperti itu bayangannya. Ilustrasinya seperti itu. Maka hati kita akan semakin berat. Maka ada satu hal yang wajar kalau kita banyak penyakitnya, karena itu akan menjadi beban pikiran kita yang ada terus di dalam hati kita. Kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Donald Whitney, ya ini kita sudah kurang lebih 9 minggu kita membahas tentang buku ini. Nah, dia adalah salah satu profesor di salah satu seminari di Southern Baptist Seminary yang ada di Amerika. Dan saya mengutip cerita ini dari chapter ini, sesi ini dari yang tulisan dari dia, bahwa dia bersaksi tentang hal ini sendiri. Saya sangat terkejut mendengar ceritanya. Ceritanya seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi ternyata dia melayani di satu tempat. Dia baru hamba Tuhan yang muda dan melayani di satu tempat. Dan pada saat itu, ada satu jemaat yang tidak suka dengannya, yang sering sekali kritik dia, menantang dia. Beberapa waktu itu selalu mempermalukan Donald ini untuk di depan jemaat, di depan gereja. Malah ada satu waktu dia orang jemaat ini, dia memanggil orang-orang majelis yang untuk memecat si Donald ini. Wah, jadi itu dia meremehkan kepemimpinannya sebagai seorang pendeta di dalam gereja. Ada kepahitan yang dialami di dalam masa-masa pelayanan yang dia alami pada saat itu. Jadi Donald itu, sebagai seorang hamba Tuhan, dia pun merasa sangat kepahitan. Dikritik habis-habisan, ditentang kalau ada sesuatu hal, dipermalukan di depan gereja, di depan jemaat. Dan yang terparahnya adalah yang itu. Yang dia ingat terus-terusan adalah ketika jemaat ini datang, dia manggil semua orang-orang majelis
yang mensupport jemaat ini untuk memecat si Donald. Tapi tidak mendukung majelis-majelis yang mensupport Donald. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini sebenarnya dia tidak dipecat, akhirnya dia tetap terus melayani. Tapi sepanjang dia melayani itu dia mengalami dia selalu ingat akan orang ini yang selalu mengkritiknya, menantang dia. Donald menceritakan di dalam bukunya, selama 15 tahun setelah dia melayani, dia mencatat apa saja yang terjadi dalam hidupnya. Ternyata dikatakan bahwa dia 5 kali sudah diopname di rumah sakit karena stres, karena pelayanan dengan stresnya gitu. Lalu dia ada 3 kali operasi. Dan juga dia bilang bahwa sudah 16 tahun dia tidak memiliki anak. Lalu istrinya itu harus terkena tiroid. Kenapa? Dikatakan bahwa karena stres di dalam pelayanan. Jadi bahwa ada saat walaupun dia melayani Tuhan dan Tuhan mengizinkan hal ini terjadi dalam hidupnya, dalam diri Donald, dan dan inilah yang harus dihadapi dalam hidupnya. Dia mengalami banyak sekali rintangan, pergumulan hidup di dalam tantangan di dalam pelayanannya. Nah, dia bersaksi dengan terus terang bahwa dia katakan begini, Donald selalu mengingat akan jemaat itu setiap hari, kadang sampai berbulan-bulan, walaupun tidak bertemu. Oh, saya lupa bahwa ini sebenarnya adalah setelah dia melayani. Jadi setelah 15 tahun dia melayani, akhirnya dia melayani ke tempat yang lain. Dia melayani ke gereja yang lain. Tapi setelah itu dia tetap menendam akan seorang jemaat ini. Bayangkan, dia itu tetap mengingat mukanya. Sampai bahkan dia bilang kepada Tuhan, mengapa saya harus mengampuninya? Buat apa saya mengampuni orang ini? Dia sudah berbuat begitu jahat terhadap saya. Lalu Donald bilang di dalam bukunya, dia bilang waktu dia nyetir mobil keingat itu orang. Waktu mau tidur pun juga keingat. Waktu mau berdoa, bayangin, mau berdoa kepada Tuhan, dia juga ingat akan orangnya. Lalu kalau dia keinget akan orang ini, langsung tiba-tiba menggertakkan giginya. Gitu ya. Tegang. Lalu kadang-kadang dia bisa berteriak marah kepada sosok jemaat ini. Bayangkan, dia adalah seorang hamba Tuhan, dan tentu hamba Tuhan tidaklah sempurna, Bapak Ibu Saudara, dia adalah manusia yang biasa. Dan ada satu peristiwa ini yang sebenarnya sangat menyakitkan hati Donald. Dan dia sampai sebegitunya, dia tidak bisa mengampuni orang ini. Dia begitu kesal sekali, sampai akhirnya mempengaruhi kondisi fisik dalam tubuhnya, dan juga pelayanannya. Dia mengingat itu semua. Nah, ini juga ada lagi, bilang, jika ingat akan itu orang, matanya langsung melotot, tangannya langsung mengepal, perutnya mual, nafasnya menderu. Wow, saya tidak bisa membayangkan sampai sebegitunya. Seorang penulis buku ini, dia mengalami hal tersebut dan dia menuliskan sesi ini. Ternyata dia mengalami hal-hal seperti ini, yang begitu menurut saya kepahitan yang sangat mendalam di dalam diri dari Donald. Tapi Bapak Ibu Saudara, sampai pada waktunya setelah akhirnya sekian lama, dia terus mencari Tuhan, dan dia membaca satu perikop ini dalam Markus pasal 11 ayat 25 sampai 26. Dikatakan bahwa jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya seseorang bersalah terhadap kamu, supaya Bapamu yang di surga mengampuni kamu akan kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kamu akan kesalahan-kesalahanmu. Ketika dia merenungkan kembali akan firman Tuhan ini, dan dia melihat bahwa sepanjang hidupnya, belasan tahun, dia mengalami kepahitan itu, dan dia itu tetap menggenggam rasa kebencian itu dan tidak bisa mengampuninya. Dan diminta ampun sama Tuhan, dia menangis, diminta Tuhan untuk menolong dia bisa mengampuni jemaat itu. Dan pada badan Bapak Ibu Saudara, akhirnya dia mau mengampuni orang yang telah menyakiti dia begitu dalam. Apakah itu mudah? Sangatlah tidak mudah. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara apa yang
Bapak Ibu alami dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mungkin lebih parah dari ini, atau mungkin ditipu, mungkin dikhianati oleh seseorang, atau kita dikritik habis-habisan di tengah keluarga kita, di tengah mungkin pekerjaan kita, dimanapun. Dan saya yakin dan percaya bahwa ini adalah satu hal yang tidak mudah dan kita membutuhkan pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan untuk kita melakukan ini semua. Dalam satu quote di dalam buku ini dikatakan bahwa jiwa yang tak mau mengampuni adalah pembunuh rohani nomor 1 dari James Coulter. Jadi betul, ketika kita ini tidak mau mengampuni seseorang, nah ini akan kerohanian kita pun juga akhirnya lama-lama hancur, lama-lama tuh semakin menurun. Kenapa? Karena kehidupan kita ini kita tidak dipenuhi oleh kedamaian yang dari Tuhan. Karena kehidupan kita itu dipenuhi dengan kebencian, tidak mau mengampuni. Dan ketika kalau misalkan kitanya ini saat ini Bapak Ibu Saudara kita tidak mau mengampuni seseorang, kita perlu check up. Kita harus memeriksa kembali lagi dalam kehidupan spiritual kita. Apakah kita sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan? Jika ada seseorang yang mungkin kita masih belum mengampuni mereka, kita kesel selalu sama dia, selalu ingat terus, dan kita tidak rela untuk mengampuninya. Bapak Ibu Saudara, secara otomatis bahwa hidup kita, kerohanian kita pun juga akhirnya lama-lama akan semakin menurun, dan kita juga makin jauh pada Tuhan. Dan kita minta pengampunan dari Tuhan, agar sungguh Tuhan boleh menolong setiap dari kita. Nah, berbicara tentang pengampunan, di dalam Matius pasal 18, 21-35 ada satu perumpamaan tentang pengampunan. Dikatakan Petrus pada saat itu berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa lama aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wow, ini banyak sekali, 70 kali 7 artinya 490 kali. Apakah kita bisa mengampuni seseorang sebanyak 490 kali? Ini satu hal yang tidak make sense, Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin mengampuni seseorang ketika ada orang salah sama kita. Oh ya, mungkin 1 kali kita, ya nggak apa-apa, kita bisa maafin. Ada seseorang lagi yang buat salah, orang yang sama mungkin buat salah sama kita 2 kali. Oke, ya nggak apa-apa. 3 kali. Oke, ya, sekali lagi kali ini saya ampuni ya. 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Wah, kita bisa marah habis-habisan, orang sudah salah dan masih berbuat salah terus-terusan, masih kita 7 kali aja itu sepertinya sudah limit kita. Tuhan Yesus bilang 70 kali 7. Ini satu hal yang tidak mungkin, yang secara manusia kita ini tidak bisa kita lakukan. Tapi itulah Tuhan Yesus katakan, kita harus bersiap untuk mengampuni. Berbicara tentang pengampunan ini, kita harus siap untuk mengampuni seseorang sebanyak itu. Dan ada satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan. Nah, saya menggunakan gambar agar kita bisa mendapat bayangan. Sambil saya bacakan. Di ayat 23 dikatakan, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Wah, jadi hutangnya ini banyak sekali ya. Dan ini harus dibayarkan, tapi orang ini nggak bisa bayar. Jadi apa yang dilakukan? Tetapi orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya. Dan raja itu memerintahkan supaya ia jual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Wah, langsung sujudlah hamba itu menyembah dia, lalu katanya, sabar dulu. Segala hutangku akan kulunaskan. Jadi dia minta kelonggaran. Tolong sabar. Kasih aku waktu lagi. Nanti akan aku lunasin. Jadi dia minta pengampunan. Tolong kasih pengampunan. Nah, raja itu dibilang, katakan dia tergerak dengan belas kasihan. Dan sehingga pada akhirnya dikatakan dia dibebasin. Maksudnya masuk penjara, akhirnya dibebasin. Dihapuskan hutangnya.
Wah, ini satu hal anugerah yang luar biasa ya buat bagi orang ini. Dia katakan bebas, lalu hutangnya lunas, dibebaskan semuanya. Tetapi karena ketika hamba itu keluar, baru saja setelah dibebas dibilang keluar, lalu ketemu lagi orang lain yang hutang sama dia 100 dinar. Dikatakan dia tangkap, dicekik lawannya, lalu bilang, bayar hutangmu. Wah, dia begitu kasar, dicekik langsung, mainnya langsung main fisik ya. Sama kan ya kalau kita kesel sama orang, nada kita bisa langsung tinggi, kita bisa langsung kesel sama orang tersebut, kita bisa langsung tunjuk, malah di sini dibilang langsung dicekik. Sampai akhirnya orang itu pun bilang sujud, tolong sabar. Sabarlah dulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi orang ini dia menolak, lalu membawa orangnya ini masuk ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Lah ini orang ini lupa bahwa dia ini baru saja mengalami peristiwa yang sama terhadap dirinya. Dia sudah diampuni oleh raja, dia sudah dibebaskan, yang seharusnya dia masuk dalam penjara juga, dia dibebaskan dan dilunaskan hutangnya. Tetapi ketika ada orang lain yang berbuat sama terhadap dirinya, dia tidak melakukan yang sama. Dia lupakan rasanya pengampunan itu yang sudah diampuni. Dia malah melakukan hal yang jahat terhadap orang lain. Nah, dia ini dikatakan bahwa orang-orangnya, kawan-kawannya lihat akan hal itu, rasa sedih dan menyampaikan ini kepada tuan mereka. Lalu dikatakan raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah aku hapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Wah, jadi ini satu ironi sekali. Rajanya sudah begitu berbelas kasihan kepadanya. Justru dia melakukan hal itu kepadanya ini, supaya dia juga melakukannya kepada orang lain, memberikan pengampunan itu, memberikan rasa pengampunan kepada orang lain juga. Seperti apa yang telah dirasakan, tapi tidak dirasakannya. Apa yang dilakukan oleh raja itu, dikatakan bahwa dia lunasin semuanya, dibawa ke penjara. Jadi Tuhan menghukumnya. Dikatakan, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi adalah suatu perintah Tuhan, satu perumpamaan yang sangat powerful sekali bagaimana kita harus belajar mengampuni. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Di dalam setiap kali doa Rabu, kita selalu mengakhiri kebaktian doa itu dengan doa Bapa kami. Betul? Kita selalu bilang ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Katakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita itu sudah mengampuni juga, dan setelah itu kita minta pengampunan dari Tuhan. Kita harus belajar itu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu luar biasa. Dia mengajarkan kita hal seperti ini. Ketika kita mau diampuni kesalahan kita, kita juga harus mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Orang-orang yang mungkin berbuat jahat, yang mungkin dia tanpa sengaja berbuat satu hal yang mungkin membuat kita tersinggung, marah. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita harus mengampuni orang itu. Dan setelah itu kita baru kita meminta pengampunan yang dari Tuhan itu sendiri. Kita lihat ini dari kehidupan Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, kita lihat Tuhan Yesus, dia tidak berbuat dosa di dalam dunia. Tapi kalau kita membaca kitab Injil, bagaimana orang-orang itu secara khusus bagi orang-orang Farisi yang belajar hukum Taurat, mereka yang selalu mencari cara untuk mau menjatuhkan Tuhan Yesus, selalu mau mencari kesalahan di dalam Tuhan Yesus.
Dan sampai pada akhirnya sampai Yesus mau disalibkan, dia itu dicaci maki, dan juga dihina. Wah, dicambuk, padahal dia tidak bersalah. Tidak ada satu kesalahan yang didapati di dalam hidupnya. Dia tidak bersalah, benar-benar bersih. Tetapi kalau kita melihat bahwa dia itu jadi bersalah. Kenapa? Karena semua dosa manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat bahwa dia itu sendiri juga mengalami ketidakadilan itu. Tuhan Yesus sendiri juga mengalami ketidakadilan, bagaimana orang itu marah sama dia dicaci maki. Seharusnya sebagai manusia itu dia itu kesal, marah, dan wah, rasanya tuh pasti kita ingin membalas yang lebih luar biasa lagi. Saya jahat sama kamu jahat sama saya bisa jahat sama kamu 2 kali lipat. Nah, biasa kita seperti itu. Kamu jahatin saya bisa lebih jahatin kamu lagi, lebih lagi daripada kamu. Tapi tidak, Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus lakukan adalah tidak. Dia katakan bahwa ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia minta pengampunan, dia mengampuni orang tersebut, dan dia juga minta Bapa yang di surga untuk mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepadanya. Dan karena apa? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka telah perbuat. Jadi kita melihat dari kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Dia memberikan satu teladan yang sempurna dalam tentang mengampuni. Tuhan Yesus adalah yang benar, dan dia mengalami ketidakadilan ini, dan dia menanggung semuanya untuk kita semua orang berdosa. Dia memberikan pengampunan itu bagi kita semua. Dikatakan bahwa kita adalah manusia berdosa yang telah menerima pengampunan yang sejati dari Tuhan Yesus. Apakah kita siap untuk mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita? Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingat di dalam doa-doa kita, doa pastoral setiap minggunya, biasanya akan selalu ada elemen di mana kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mengapa? Ya karena kita betul-betul orang berdosa. Tanpa kita seminggu telah kita lewati dan kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna, hanya sempurna hanyalah Tuhan Yesus sendiri. Dan maka dari itu kita minta pengampunan dari Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu sudah mati buat kita, dan dia memberikan pengampunan yang sejati itu lewat darahnya, lewat Tuhan Yesus. Dia sudah mengampuni kita, dan apakah kita mau mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita? Sama seperti tadi ilustrasi yang sudah kita baca barusan. Raja itu sudah mengampuni hambanya itu. Dan maukah kita mengampuni orang-orang juga yang bersalah kepada kita? Seharusnya iya, Bapak Ibu Saudara. Kita harus siap untuk mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepada kita. Karena Tuhan sudah mengampuni kita dengan luar biasa. Di dalam bukunya, Donald mengatakan bahwa orang yang bertobat di hadapan Tuhan adalah orang yang memberi pengampunan bagi sesamanya. Satu hal yang baik, satu quotasi yang baik, katakan bahwa orang yang bertobat di hadapan Tuhan itu seharusnya memberikan pengampunan bagi sesamanya. Jadi ketika kita sudah mengalami Tuhan, mengalami anugerah Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, ketika ada orang yang bersalah pada kita, janganlah sampai kita menendam, janganlah sampai kita menahan itu semua, kita taruh semuanya pada pundak kita. Seharusnya kita harus memberikan pengampunan kepada orang tersebut. Ya mungkin orang tersebut tidak tahu apa yang dia lakukan dan tidak sadar. Dan kita harus memberikan pengampunan itu. Dan bagaimana caranya? Kita harus mencari Tuhan. Agar sungguh Tuhan boleh menolong kita. Kita tidak bisa, tapi dengan Tuhan dapat memampukan kita. Martin Lloyd Jones, salah satu pendeta di Amerika, berkata seperti ini, bagi kemuliaan Tuhan dan dalam kerendahan hati saya ingin mengatakan bahwa setiap kali saya melihat diri saya di hadapan Tuhan dan menyadari apa yang telah dikerjakan Tuhan bagi saya siap untuk mengampuni siapapun dan apapun. Wow. Jadi dia selalu melihat dirinya itu di hadapan Tuhan, bahwa dia adalah manusia yang berdosa, dan dia melihat apa saja yang telah Tuhan lakukan dalam hidupnya. Menarik sekali. Dia melihat dia manusia berdosa, dan dia melihat bahwa Tuhan itu sudah begitu baik dalam sepanjang hidupnya.
sudah memberikan membuka jalan dan kebaikan Tuhan itu dengan sudah dialami oleh Martin ini. Dan ketika dia melihat itu semua, dia katakan bahwa saya siap untuk mengampuni siapapun dan apapun. Inilah satu hal yang luar biasa. Pertanyaan bagi kita, apakah kita siap untuk mengampuni siapapun dan apapun? Kadang-kadang kita ini hati kita belum siap. Bapak Ibu Saudara, kita tahu, mungkin tahu teori, oh ya saya tahu Tuhan mati buat saya tahu saya sudah mengalami itu dan Tuhan gitu baik. Tapi kadang-kadang kita belum tentu setelah kita menerima situasi yang begitu mengesalkan buat dalam hidup kita, kadang-kadang kita bisa, wah sulit sekali mengampuni. Apakah kita bisa seperti Martin yang berkata, bilang saya siap mau mengampuni siapapun. Kenapa? Karena dia sudah mengalami Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang sudah mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus menyadari dan juga kita harus siap juga untuk mengampuni siapapun orang yang mungkin suatu saat akan mengampuni, yang akan bersalah mungkin kepada kita. Satu perumpamaan yang begitu baik tentang pengampunan adalah tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Kalau kita lihat bahwa dalam cerita ini, anak yang bungsu ini diminta harta dengan bapaknya. Lalu hartanya dikatakan dia pakai, dijual, lalu dia berfoya-foya, hidupnya itu buat senang-senang saja. Sebagai seorang papa, atau mungkin saudaranya ngelihat anaknya atau saudaranya seperti ini, pasti kita geleng-geleng kepala, bukan? Anaknya mungkin dari keluarga yang seharusnya keluarga baik-baik, tetapi ini minta harta dari papanya, lalu menghabiskan uangnya, berfoya-foya hidupnya, dikatakan, wah dia hanya main menghabiskan uangnya saja, jadi tidak hidup berguna. Sampai pada satu waktu dikatakan bahwa terjadi kemiskinan, dan dia benar-benar habis uangnya, benar-benar habis-habisan, sampai akhirnya harus menjadi peternak babi. Dia saking tidak ada uangnya harus dikatakan makan ampas dari babi itu. Begitu menyedihkan. Pada akhirnya dia dibilang udahlah saya balik aja ke papa saya. Nggak apa-apa deh, kalau saya tidak dianggap sebagai anak lagi, saya dianggap sebagai pekerja, nggak apa-apa lah. Yang penting saya mau balik, mungkin di tempat papa saya lebih enak. Nah, pas lagi dia balik, dia bilang gitu juga kepada papanya. Tapi papanya lihat anaknya, dia timbul belas kasihan. Tidak semua, mungkin kalau kita sebagai manusia ini kita pasti bisa marah-marahin dia. Mungkin ada juga yang kita putus keluarga, kita hubungan saudara kita putus. Kita mungkin bisa saja kalau kita benar-benar marah, kita bisa seperti itu, bukan? Kamu ini sudah mempermalukan saya, kamu ini sudah mempermalukan keluarga saya, orang-orang lain pada tahu kan hal ini pasti saya yang malu. Mungkin papanya bisa bilang gitu. Udah mendingan kita putus keluarganya, kamu pergi. Mungkin ada juga yang mengusir. Ada yang mungkin bisa langsung main fisik, wah langsung dipukul dan segala macam, kamu ini anak tidak tahu diri. Banyak sekali respon yang sebenarnya bisa dilakukan oleh papanya ini, tetapi dikatakan papa ini bahwa dia datang menghampiri, dia berlari dan dia membuka tangannya dan memeluk anak ini dengan erat. Dan setelah itu dia memberikan jubah yang terbaik, langsung ada pesta, berikan semua yang terbaik, bahwa dikatakan bahwa anaknya ini sudah pulang. Ini adalah satu pengampunan, perumpamaan tentang pengampunan juga, Bapak Ibu Saudara. Seorang bapa mengampuni anaknya yang telah berdosa. Sama seperti kita juga berdosa, kita mungkin sesat dalam hidup kita mungkin ada pada waktu dalam hidup kita ini kita tersesat dan hidup yang tidak memperkenalkan hati Tuhan. Tapi ketika Tuhan memanggil kita dan Tuhan mengampuni kita bersyukur dan itulah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kita harus, ketika kita merasakan kebaikan Tuhan, kita harus siap selalu untuk apa? Untuk siap mengampuni orang-orang yang mungkin bersalah
kepada kita. Bapak Ibu Saudara tahu akan cerita ini. Cerita ini adalah lagu ini, Bapa Sentuh Hatiku. Nah, kalau Bapak Ibu ingat lagunya, Bapa Sentuh Hatiku. Seperti itu liriknya, lagunya. Saya tidak akan nyanyikan. Tapi dari cerita lagu ini adalah satu cerita yang luar biasa. Saya ingat ketika penulis lagu ini namanya Jason, dia pernah datang dulu, saya pernah mendengar dia bersaksi bagaimana dia menulis lagu ini. Cerita yang luar biasa, bahwa dia mempunyai seorang teman. Dan temannya itu, dia itu hamil di luar nikah. Siapa yang menghamilinya? Ayahnya sendiri. Jadi dia mengalami satu hal yang tidak baik terhadap temannya ini. Satu hal yang, dia melakukan, papanya itu melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak berkenan bagi anaknya. Dan selama kurang lebih belasan tahun, anak itu seperti tidak dianggap sebagai anak. Mungkin papanya mabuk-mabukan, hidup tidak benar. Dikatakan bahwa dia itu tuh di rumah itu kadang-kadang sampai diborgol. Anaknya itu tidak dianggap seperti apa. Dan satu waktu, pada akhirnya sampai belasan tahun, papanya ini lama-lama stroke, tidak bisa berjalan, dan akhirnya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Anak ini kesal, dia masa depannya itu hancur, masa depannya itu sirna, karena hidupnya itu bayangkan belasan tahun dia itu harus mengalami hal seperti itu. Dia mengalami kepahitan dalam hidupnya, dia mengalami depresi, mau bunuh diri, bayangin aja hidupnya seperti itu. Dia itu hamil, diiniin sama mamanya sendiri. Dan dia begitu kesal, kepahitan, dan bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi dalam hidupnya. Sampai kadang-kadang ada berpikiran dia mau bunuh papanya. Tapi ketika dia melihat papanya yang sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, sudah stroke, sudah hanya diranjang saja, dia langsung nangis, dia minta belas kasihan kepada Tuhan, dia mencari Tuhan, dan dia mau mengampuni papanya. Dan dia bilang sama papanya, Papa sorry aku mungkin dulu belum bisa mengampunimu, tapi sekarang aku mau mengampunimu. Dia bisa mengampuni karena dia mengalami kasih Yesus itu sendiri di dalam hidupnya. Nah, maka dari itu Jason, penulis lagu ini dan temannya ini, dia melihat dari cerita itu, dan dia menuliskan lirik ini yang kita familiar nyanyikan. Dikatakan bahwa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Kasih yang mungkin selalu kita rasakan, setiap hari kita rasakan, yang tidak pernah berhenti seperti air yang mengalir dan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Anugerah itu. Dan ajarkan untuk kita memberikan pengampunan itu. Nah, ini adalah salah satu cerita yang menarik dari lagu yang kita pernah sering nyanyikan, dan ada cerita di balik itu tentang pengampunan. Cara yang terbaik adalah untuk kita memulihkan broken heart, hati yang hancur, adalah kita harus membawa itu semua kepada Tuhan. Jadi mungkin kadang-kadang hati kita itu bisa hancur, hati kita itu bisa rasanya dilukai seperti panah yang menusuk hati kita, hancur berkeping-keping. Tapi bagaimana kita bisa membetulkan hati kita ini yang sudah hancur? Kita harus membawa kepada Tuhan, agar sungguh Tuhan boleh memulihkan hidup kita di hadapan Tuhan. Ya, kita harus kembali mencari Tuhan. Maka dari itu, kita harus memeriksa hati kita. Ada beberapa pertanyaan, apakah kita siap untuk mengampuni? Ketika mungkin ada orang yang bersalah kepada kita siap gak mengampuni? Ketika kita mengetahui tadi sudah Alkitab yang sudah kita baca, dan kita sudah mengerti akan hal itu semua, apakah saat ini kita siap untuk mengampuni? Yang kedua, apakah Anda perlu memulai proses pengampunan dengan seseorang? Saya tidak tahu saat ini apakah ada dari kita yang menyimpan akan kekesalan, kebencian, kedengkian terhadap seseorang. Ketika mungkin saat ini ada, kita alami itu, mari kita bisa memulai minta Tuhan, kita bisa minta Tuhan menolong kita agar sungguh Tuhan boleh melembutkan hati kita, dan kita mempunyai hati bisa mau mengampuni orang tersebut. Kita bisa mulai sekarang, Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir adalah, apakah Anda suka mengampuni? Tidak hanya siap, tapi suka mengampuni. Jadi
ketika Tuhan Yesus, kita harus semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Ketika kita semakin suka mengampuni orang, kita ini semakin seperti Tuhan Yesus, kita semakin serupa. Ini seperti tentunya kita tidak bisa seperfect seperti Tuhan Yesus. Tapi kita terus belajar mengampuni, dan akhirnya kita suka mengampuni. Akhirnya itu Tuhan akan membentuk hati kita. Tuhan akan membentuk pribadi kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Susah nggak Bapak Ibu Saudara? Susah. Tetapi kita butuh pertolongan Tuhan. Dan maka dari itu kita perlu Tuhan, untuk Tuhan boleh memampukan kita agar sungguh kita boleh mengampuni. Demikian untuk sesi pada malam hari ini. Saya tahu tidak mudah untuk melakukan hal ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kita minta Tuhan boleh menolong kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas satu topik yang baik yang kami boleh check up tentang kehidupan kami, tentang mengampuni. Ya Tuhan, mungkin banyak dari kami yang saat ini mungkin mudah sekali tersinggung, kami yang mungkin marah, kami yang mungkin saat ini menyimpan kebencian, dendam akan seseorang. Ya Tuhan, Kau boleh menolong kami, melembutkan hati kami, agar sungguh kami boleh mempunyai hati seperti-Mu. Berikanlah hati kami yang seperti-Mu, yang mau mengampuni orang yang telah bersalah pada kami. Ajarlah kami Tuhan, kami yang lemah ini, agar sungguh kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan atas waktu-waktu di mana kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Kau boleh memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, satu topik yang menarik, dan tinggal 1 minggu lagi kita akan ada Saint Petra untuk sesi yang ke-10 minggu depan yang akan dibawakan oleh Ibu Yung Yung. Kita sama-sama terus ikuti sampai 10 sesi ini, dan kiranya kita boleh diberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, selamat malam dan selamat beristirahat. Jangan lupa majukan waktu 1 jam hari Minggu ini tanggal 14 Maret. Spring Forward Daylight Saving.